di orasi ini di pagi di pembukaan, di upacara pembukaan di jam 6 pagi ini di tanggal 29 oleh Mas Hilman Farid, Mas Dirjen Kebudayaan Indonesia yang akan hadir pada saat tanggal 29 nanti. Itu yang menjadi spesial teman-teman media yang luar biasa. Dan nanti detail berapa peserta yang akan datang dari mana saja nanti Mas Iko bisa membantu dengan tim. Semuanya tim kita adalah dari mahasiswa S1, S2, S3 yang berkolaborasi. Ini yang perlu kita aturkan informasi ini. Selain informasi berikutnya juga Mei nanti kita teman-teman dari jurusan tari yang dikomandoi oleh Bukaju juga akan membantu event Dekranas di Solo dengan IPN, dengan Ibu Negara dan Dekranas Nasional. Kemudian di bulan Juli ketika Dies Natalis nanti kami juga akan mempergelarkan sebuah festival yang one and only pertama kali adalah Festival Pasca Penciptaan dari Pasca Sarjana Isi Surakarta. Yang ini kita akan membuat dan akan membuat TEDx Isi Surakarta untuk yang pertama kali. Dan tadi betul apa yang disampaikan Mas Hadi, saya didapuk menjadi ketua prodi sekarang Inquiri, dan ini prodi ini hanya satu-satunya di Indonesia karena tidak ada di negara lain, di dunia lain, hanya di dunia Isi Surakarta. Ini adalah investigasi koreografi atau koreografi Inquiri. Kami percaya tarian kita banyak, tradisi kita banyak, tapi selama ini yang menulis, yang bersinggungan dan yang berkelana, bercengkrama dan berkelana hanya orang-orang Barat atau orang-orang yang menuliskannya, melihatnya. Nah, kita harapannya dengan koreografi prodi baru ini, koreografi Inquiri, kita bisa mencetak penulis-penulis baru, riset baru yang cendekiawan untuk menuliskan apa yang kita miliki. Jadi one and only di dunia, mungkin di dunia ada dua sebetulnya, di Amerika Serikat dan di Indonesia, di Solo, koreografi Inquiri, prodi koreografi Inquiri. Kami tidak di jurusan tari sekarang ada dua prodi, yang ini sudah belasan tahun baru ada lahir lagi sekarang. Setelah jurusan tari itu ada prodi tari, sekarang kita ada prodi koreografi Inquiri, dan harapannya ini akan membuka kesempatan kita pada dunia pendidikan dan pada sikap kritis terhadap aspek-aspek kesenian terutama tari di Indonesia maupun beyond di luar Indonesia. Jadi saya terima kasih, cukup sekian Mas Hadi, Mas Teguh. Tahun ini dengan dua universitas yang lumayan luar biasa keren, yaitu UNESA Surabaya. Kita bekerja sama, berkolaborasi. Ada riset, ada cengkrama di situ dengan UNESA, dan ada UNPAR, Universitas Parahyangan Katolik Parahyangan Bandung, yang kita MOU, ada MOU MOA-nya, dan sekarang aplikasi kerjanya, hasil karyanya yang nyata untuk bercengkrama dan berkelana dengan Isi Surakarta. Demikian dari saya, Mas Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terus menerus sampai sekarang, bahkan salah satu dari anggotanya beliau yang besok itu akan menjadi penari 24 jam yang dari Bandung, itu kalau tidak 24 jam dari Bandung dia datang sini hanya untuk berkumpul bersama kawan-kawan untuk menjadi panitia di ATP. Baik, kamu ke baik waktu. Mas, saya sekedar biar teman-teman bertanya dulu aja, nanti kalau ada. Sebetulnya kami justru merasa ketika dulu ada wacana untuk Indonesia menari di Hari Tari Dunia, sudah digaungkan oleh teman-teman Jakarta, dan ada beberapa teman-teman yang sengaja juga ngobrol, diskusi langsung tentang bagaimana kalau kita satukan gitu. Saya menjawabnya, saya secara pribadi menjawabnya begini, Mas. Ini negara Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi satu-satu. Dan dengan perbedaan yang banyak ini sebetulnya justru akan bukan menunjukkan siapa yang powerful atau siapa yang keren gitu. Enggak.
tadi yang saya pikirkan kalau dari sisi kami, dari sisi Surakarta, karena kami akademisi. Tadi yang saya sampaikan, sikap kritis itulah yang harus kita tegak luruskan sebetulnya, supaya kita bisa berpikir kritis. Misalnya setiap tahun lalu kami membuat garda musikal. Kami membuat garda dengan tujuan bahwa kami dari mahasiswa ISI Surakarta, semua mahasiswa membuat karya yang musikal gitu. Karena selama ini di tahun-tahun itu tuh 2 tahun ini tuh banyak gaung tentang musikal, Broadway musikal. Kita juga punya musikal kita sendiri, ada Langgedrian, ada wayang-wayang Sudari, itu sangat ada ketoprak balik kambang. Bahkan ada kalau Mas Garing bilang itu ada stambul, terus roncong stambul itu banyak yang Mas Garing juga ngobrol tentang musikal. Jadi kita tiap tahun memang harus membuat satu pola, satu pemikiran kritis terhadap apa yang harus kita lakukan dengan dunia tari. Dan tahun ini yang membedakan adalah ya karena kita punya skena. Skena ini yang akan membedakan. Skena itu kalau dari visualnya kan kayak bazar, kayak camping gitu. Kalau camping kita nggak punya Jeep Wrangler ya. Kalau yang anak-anak sekarang kan pakai Jeep Wrangler terus campingnya di sampingnya gitu, tendanya. Kita akan membuat juga camping-camping gitu. Kantong-kantong camping yang akhirnya kita ketemu langsung di situ, ngobrol langsung di situ dan berkarya langsung di situ. Ini yang membedakan. Dan pastinya 24 jam menari yang beda juga tahun ini karena ada musik 24 jam menari. Musik 24 jam musik juga. Karena ada 3 orang pemusik yang mendampingi teman-teman menari. Menari 24 jam. Dan yang ketiga, festivalnya pun kita juga harapkan tidak melulu pada karya pentasnya gitu. Tapi bagaimana sebetulnya penonton itu kita juga kita harapkan bisa menjadi satu memiliki sikap performatif. Jadi yang nonton di Hari Tari Dunia nanti harapannya juga bisa berkostum seperti pemain, gitu. Dan ini yang membedakan. Dan satu lagi tadi Mas, menyatukan. Ya kami nggak pengen menyatu, atau kami nggak pengen bersatu. Bukan bersatu, gabung tadi loh. Indonesia menari semuanya serentak menari semua, enggak. Itu ya monggo kalau mau dikerjakan, kami tidak sanggup. Kami yang sanggup adalah setiap tahun membidik, membuat konsep, membuat tema dan berpikir kritis terhadap apa yang harus dikerjakan oleh teman-teman tari saat ini. Dan harus kita rayakan bareng-bareng sebagai satu fundamental atau fondasi penciptaan dan karya-karya yang luar biasa dan tradisi kita yang terus menjadi atau kesenian kita yang terus menjadi cikal bakal inspirasi karya-karya berikutnya. Ini yang harus justru malah berbeda dengan Solo, berbeda dengan Kebumen, berbeda dengan Makassar, berbeda dengan ada yang dari Bandung juga membuat, dari isi Jogja juga buat, akan lebih banyak beragam menurut saya dan akan keren gitu. Oh tahun ini di Solo, dari tahun ngarep bisa Miyojo, maupun Kebumen, maupun Sragen, akan bisa begitu. Dan semakin banyak, menurut saya semakin bagus. Ada yang tambahkan? Ada tambah. Oh monggo Mas Adi. Nah, jadi Hari Tari Sedunia itu kan yang menyuarakan kan UNESCO. Sedangkan dari ISI Surakarta itu menanggapi memberikan jawaban ketika ada peringatan penetapan Hari Tari Dunia itu. ISI Surakarta menanggapi dalam bentuk sebuah karya. Itu tanggapan sebenarnya. Hari Tari Dunia kan miliknya orang sedunia, tetapi ISI Surakarta menanggapi dengan cara begitu. Nah, tahun ini ditanggapi dengan cara berskema. Itu satu. Yang kedua, yang tadi saya single tadi bahwa ke depan harapannya masyarakat yang di luar itu akan ngayom diisi. Makanya nanti harapannya akan ada Hari Tari Dunia ISI Surakarta itu pun artinya itu bisa yang tadi di Banyuwangi itu akan guru bergabung dengan ISI dan besok itu sudah pada datang nginceng dulu karena nanti gaya mereka kan beda-beda, kesenian mereka beda-beda dengan kita. Nah, nanti mereka itu akan ada di bawah binaan ISI Surakarta khususnya di bidang manajemen penyelenggaraan
gelar karya itu akan dipandu oleh isi Surakarta, terutama dengan pasukan mitranya Sapu Jagat. Tentu saja karena ini Hari Tari Dunia isi Surakarta nah yang itu dimanapun itu nanti warna dan pikirannya isi Surakarta itu. Saya nambahkan satu lagi, saya lupa. Ada satu konsep yang diinisiasi oleh Kemendikbud sebetulnya juga oleh Pak Dirjen dan Pak Mahendra, yaitu trilogi. Yang pertama itu suku, Candi Suku. Yang kedua kampus isi Surakarta. Yang ketiga Mangkunegaran, Pulau Mangkunegaran. Jadi akan ada 3 event juga di tanggal 27, 28, 29. Kalau rangkaiannya tidak hanya Solo dan isi Solo ya, Pemkot dan isi Solo, tapi juga ada suku, ada Pulau Mangkunegaran dan juga ada kampus isi Surakarta. Yang ini akan digabungkan narasinya ada tiga orang lah yang akan menarasikan. Saya yang mewakili isi Surakarta, Mbak Melati Surodarmo yang akan mewakili dari Sandi Suku, dan Mas Rama Suprapto dari Mangkunegaran dengan Kanjeng Gusti. Karena memang sebetulnya yang menarik adalah bagaimana narasi dari Kemendikbud sukuh sebagai sebuah ritus suburan yang ini menumbuh suburkan kemajuan kebudayaan dan juga karya-karya yang diciptakan oleh generasi-generasi baru yang dijebloskan di kawah canda di mukanya di isi Surakarta. Dan yang ketiga, keraton salah satunya adalah Pulau Mangkunegaran yang sebagai pemangku kebudayaan dan pelindung pemerhati kebudayaan juga selalu mengayomi, karena misi Kanjeng Gusti juga sebetulnya sangat detail tentang bagaimana pemajuan kebudayaan, dan kebudayaan dianggap beliau adalah bukan kata kerja, bukan kata benda tapi kata kerja. Jadi semakin banyak kerja-kerja kreatif, semakin banyak karya-karya yang bersinggungan dengan tradisi dan bagaimana kedepannya tradisi itu, termasuk tradisi Keraton Mangkunegaran, itulah yang akan membuahkan sebuah peta kemajuan kebudayaan dan peta kebudayaan yang sesungguhnya untuk Indonesia sampai Indonesia emas 2045 nanti. Ini yang menjadi penting. Jadi kesuburannya di Suku, embrio Kawah Canda di Muko melahirkan anak-anaknya adalah di isi Solo, dan yang melindungi dan melegitimasi serta meneruskannya dalam konteks keraton kerajaan adalah Pulau Mangkunegaran. Dan ini sudah kita bicarakan, dan dari mulai tanggal 27 memang sudah ada kegiatan di Suku. 28 nanti kita akan bergabung semuanya di Mangkunegaran, dan tanggal 29 akan bergabung semuanya di isi Surakarta. Makasih Mas. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunadi dari Media.com. Selama ini mungkin saya nggak tahu atau gimana, saya berkali-kali ikut respon di sini. Padahal Solo Menari atau yang sekarang dilabel dengan 24 jam menari ini sebuah karya spektakuler, dan saya kok tidak pernah dengar karya yang begitu dahsyat luar biasa ini diajukan atau dilabeli ke Guinness World Record. Nah ini kan sebenarnya dunia itu akan terbuka ketika ada label ini bagian Guinness mungkin bagus bisa, dan jawil mereka itu yang punya apa ya, boleh kata mandikan di Indonesia Record sudah ke Indonesia untuk melihat, dan ya jauh lebih luar biasa lagi kalau bisa tercipta. Mungkin masukan saya itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau bertanya mungkin? 1, 2, 3. Ya, foto. Mungkin dijawab dulu Pak Adi, Mas Eko. Iya, yang pertama terima kasih, dan justru harapan kami, terima kasih dari Mas isi Surakarta. Harapan kami kehadiran penjenengan Sami ini bagian dari itu. Artinya bahwa penjenengan Sami ini bagian dari kami dalam urusan pewartaan. Dan
dan bahasanya itu bukan hanya isi, tapi isi milik penjenengan juga, penjenengan milik isi juga di dalam menyuarakan tentang program ini di luar isi Surakarta. Yang kedua, tentang Solo Menari itu dulu bagian dari kami loh Pak. Jadi bukan kami yang belakangan. Itu setelah perjalanan yang lama, lalu kami membuat program bersama Pemkot yang tadi disampaikan Pak Eko, bahkan Pak Jokowi pada waktu itu belajar menari, dilatih menari, dan fotonya masih terabadikan di salah satu fotonya itu di di Paseban. Jadi Pak Jokowi menari dan beliau bersedia dilatih menari, bersedia dan betul-betul menari dan kurang suwe menari. Saya masih ingat waktu itu pagi menari, sorenya masih menari lagi di luar program. Malah beliau itu nyewa kereta sendiri buat program sendiri, itu kenang-kenangan kami dengan Pak Jokowi waktu itu. Artinya memang idenya bahwa isi Surakarta ini dalam kaitannya dengan Tari Dunia ini menjadi patron, menjadi ancer, menjadi panutan untuk ancer patron dari berbagai kegiatan yang ada di mana-mana itu, karena yang ada di mana-mana ini yang khususnya yang di Indonesia ini bagian dari kami itu sebenarnya. Pertama alumni kami, kedua geng kami yang tadinya ikut serta mengisi, kemudian punya gagasan lalu membuat sendiri di sana, seterusnya. Ini terus waktu sebenarnya Hari Tari Dunia yang ada di Indonesia ini kalau mau jujur terus dulur itu sak kandang, karena digodoknya di sini, gitu godoknya di sini, godok secara pikiran, godok secara gagasan, konsep dan sebagainya. Paling tidak digodok untuk motivasi ke kesadaran untuk menghargai, menghormati dan perlu mongso duwe tari, bagian dari kehidupan kita, intinya gitu. Justru kami nyuwun dan terima kasih kehadiran dengan semuanya ini, dengan bagian dari kami. Dan maaf Pak Humas, kami agak terlambat merawat penjenengan karena itu kekurangan kami, saya terutama. Baik, Mas Eko monggo tambahkan. Ya, usulnya diterima Mas, asik banget usulnya. Saya dulu bantuin Bu Serli Juanda dari Bupati Morotai sebetulnya waktu ada wasi Mantas Islam Indonesia dengan Bu Tito di Medan. Guinness Record juga, Guinness Record of the World. Wah, saya ngobrol sama orangnya Guinness Record itu, aduh ampun Mas, susahnya minta ampun. Dan perlu koordinasi yang luar biasa dari seluruh segmen elemen itu, termasuk orang-orangnya. Kalau kita mungkin bisa bekerja sama, tidak hanya satu negara kalau itu harusnya. Karena tadi yang disampaikan Mas Hari sebenarnya sudah milik UNESCO Hari Tari Dunia ini. Jadi kalau dibuat global gitu dan patenkan menjadi Guinness Record of the World gitu ya agak lumayan perlu koordinasi yang panjang Mas. Kami ngurusi kampus saja masih depan kadang-kadang sih ini duitnya sepuluh dia untuk kurang butuh rong PL ini butuh golek ndi. Gak tau pikirannya teman-teman juga, kami juga pengajar full time gitu nggak bisa. Ya nanti mungkin suatu saat kalau kita bisa mungkin dengan bantuan Kemendikbud, dengan bantuan Kemenparekraf, atau mungkin juga dengan nanti kalau pemerintah baru sudah ada misalnya kita bisa ngatur. Kalau ada jadi tahu kan kita kan dosen dan seniman kan manut baik gitu. Ya kalau harus kompor-kompori ya kita bisa kompor-kompori gitu. Itu yang kita bisa sampaikan. Tapi idenya luar biasa. Terima kasih Mas, akan kita pikirkan untuk mungkin tahun depan kita pikirkan. Kalau Museum Muri bagaimana? Kalau Museum Muri? Muri saya sudah sama yang Semarang sudah ngobrol panjang gitu. Dengan Pak Jaya itu sudah ngobrol panjang. Saya sama Mas Jaya itu ya saya manggilnya yang Semarang, dia manggil saya bisa gini. Kalau ketemu ya wis mangan kok isinya gitu. Dan ngobrol-ngobrolnya adalah saya yang
agak sedikit belum kesana gitu. Karena aku lihat tadi dikira oke-okean, api-apian itu loh Mas. Wow. Ya enggak apa-apa, memang bagus bener kok Pak. Kenyataannya kan bagus. Sing nonton yang banyak, semakin banyak aja semakin datang ke sini itu yang sudah menjadi kami, menjadi muri kami sebetulnya. Jadi saya matur sama Pak Jaya, mungkin kalau nanti kita tadi sama seperti Gen Record ya, kalau kita bisa koordinasi dengan teman-teman seniman atau event-event hari tari seluruh Indonesia misalnya, baru mungkin kita nanti bisa mengarah ke sana. Nah, untuk sementara kita fokus dulu ke sini sambil menunggu kampus ini jadi LPU, BLU. Saya sedikit flashback.